Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal ikhwan, ittaqullah hamastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbikum la'allakum turhamun. Ma'asyaral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Jika kita berhitung pada saat ini kita telah berada di bulan Dzulqa'dah, yang artinya lebih 1 bulan kita telah meninggalkan Ramadan. Di awal khutbah ini ada pesan yang ingin kami sampaikan
sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif beliau, Al-Mu'alla bin Fadl min at-tabi'in. Beliau mengutip perkataan seorang ulama dari generasi tabi'in bahwasanya Al-Mu'alla bin Fadl mengatakan anna sahabata kanu yad'unallaha sittata asyhurin ayyuballighahum Ramadan wa yad'una sittata asyhurin ayyutaqabbala minhu. Al-Mu'alla bin Fadl mengatakan bahwasanya sifat sahabat Nabi itu diantaranya adalah 6 bulan sebelum Ramadan tiba mereka telah berdoa memohon kepada Allah agar umur mereka disampaikan bisa berjumpa dengan Ramadan. Dan setelah Ramadan mereka temui ibadah telah dilaksanakan di bulan Ramadan itu, 6 bulan setelahnya mereka tidak pernah berhenti untuk berdoa agar ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan itu benar-benar diterima oleh Allah. Dan inilah pelajaran berharga untuk kita semua yang saat ini 1 bulan telah melewati Ramadan. Pada saat ini kita berada di bulan Dzulqa'dah, artinya Syawal telah kita lewati. Belum terlambat. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah jangan pernah berhenti atau lupa untuk setiap harinya berdoa agar ibadah yang kita lakukan di Ramadan kemarin benar-benar diterima Allah. Saat ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jika kita menghitung 6 bulan setelah Ramadan, maka setidaknya doa kita jangan dihentikan sampai dengan bulan Rabiul Awal yang akan datang ataupun bulan Maulid yang kita sering menyebut istilahnya. Ulama mengatakan minimal 1 kali dalam sehari doa itu dipanjatkan dengan bentuk doa terserah, tapi setidaknya maknanya sama, yaitu ya Allah, terimalah ibadah kami yang kami laksanakan di bulan Ramadan kemarin. Kita telah berpuasa, kita telah melaksanakan sholat malam, iktikaf, sedekah, tadarus Al-Quran, bahkan diakhiri dengan zakat. Tentu saja akan menjadi sia-sia semua itu jika Allah tidak menerimanya. Maka inilah di antara upaya yang sampai detik ini masih bisa kita lakukan, mempertahankan ibadah terbaik kita agar dan memastikannya setidaknya upaya yang kita lakukan agar Allah berkenan untuk menerimanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimahullah. Kedua, ada sahabat Nabi yang begitu agung, begitu mulia. Bahkan dari mulut Rasulullah sendiri pernah terucap bahwa seandainya di dunia ini seluruh iman kaum muslimin dan muslimat seluruhnya satu dunia dikumpulkan ditimbang dengan iman sahabat ini, maka tentu sahabat tersebut akan mampu mengalahkan keimanan manusia manapun. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang sahabat yang dijamin oleh Rasulullah, yang diberitakan akan masuk ke dalam surga, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan beliau pernah mensedekahkan seluruh hartanya tanpa tertinggal sedikit pun. Ketika Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Bakar, jika engkau serahkan seluruh hartamu kepada Allah atau untuk peperangan yang akan dilakukan pada saat itu, terus apa yang kau tinggalkan untuk dirimu, istri dan anak-anakmu?" Beliau menjawab, "Aku meninggalkan Allah dan Rasul-Nya untuk diriku." Sampai detik ini belum pernah ada manusia lain yang pernah mensedekahkan seluruh harta yang dimilikinya untuk perjuangan di jalan Allah kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Betapa agung, betapa mulianya. Namun tahukah kita, di dalam Quran surah An-Nur ayat ke-22 ternyata
orang seagung Abu Bakar As-Siddiq, semulia beliau, pernah mendapat teguran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran ternyata beliau pernah bersumpah, pernah berucap untuk tidak memberikan maaf kepada seorang muhajirin yang masih keluarga beliau, saking sakit hatinya pada saat itu yang diderita oleh Abu Bakar. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menceritakan bahwa ada seorang muhajirin yang bernama Mistah bin Utsatha, di mana seorang pemuda, seorang laki-laki yang secara ekonomi tidak mampu dan masih ada hubungan kekerabatan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dengan segala kerendahan hati Abu Bakar, dengan kemuliaan yang beliau miliki, beliau ternyata orang yang menjamin hidup Mistah bin Utsatha untuk finansial ataupun ekonominya. Setiap hari makanan diberikan, setiap hari uang diberikan, seluruh keperluan Mistah bin Utsatha itu ditanggung oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan itu terjadi berpuluh-puluh tahun lamanya. Namun pada satu kesempatan yang mungkin kita pernah mendengar istilah hadithul ifki, kejadian fitnah yang menimpa putri beliau, yaitu Sayyidah Aisyah, istri daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tersebarlah fitnah atau gosip hoax yang terjadi pada saat itu, bahwa anak daripada Abu Bakar As-Siddiq tersebut telah berselingkuh dengan sahabat, dan berita itu menyebar ke seluruh penjuru negeri Madinah. Ternyata seorang Mistah bin Utsatha yang merupakan kerabat dari Abu Bakar, yang seharusnya meredam fitnah itu ataupun kemudian berada di pihak Abu Bakar, tapi nyatanya pada saat itu Mistah bin Utsatha adalah orang yang termasuk menyebarkan fitnah itu. Betapa sakitnya hati Abu Bakar saat itu. Sementara Mistah bin Utsatha adalah anak dari bibi Abu Bakar sendiri, yang seharusnya keluarga itu membela, keluarga yang dinafkahi, yang berpuluh-puluh tahun diberikan bantuan, ternyata tidak berterima kasih sedikit pun, bahkan ikut menyebarkan fitnah. Betapa sakit hati Abu Bakar sampai-sampai beliau berucap, demi Allah, saya tidak akan lagi memberikan bantuan kepadanya, dan saya tidak akan pernah memaafkannya seumur hidup saya. Maka saat itulah Allah tegur dengan menurunkan Al-Quran surah An-Nur ayat ke-22 dengan tegas. Allah berfirman, wal ya'fu wal yasfahu, wahai orang-orang yang beriman, maafkanlah, berlapang dadalah. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Apakah engkau tidak ingin Allah memberikan maaf kepadamu, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini secara khusus ditujukan kepada Abu Bakar karena pernah berucap, bahkan bersumpah untuk tidak memberikan maaf kepada salah seorang keluarganya. Dan hari ini mungkin itu terjadi pada diri kita. Ada orang yang pernah menyakiti kita, ada orang yang mungkin pernah memfitnah kita, bahkan mungkin ada orang yang telah mencelakai fisik kita. Tapi sudahlah, pada masanya orang-orang itu tersadar, kemudian ingin meminta maaf kepada kita, maka ternyata sikap yang seharusnya kita miliki adalah membukakan hati, memberikan maaf kepada orang seperti itu. Apakah dengan memberi maaf kemudian hati kita tidak lagi menjadi sakit? Jawabannya tentu tidak. Karena memberi maaf tidak ada jaminan akan membuat hati kita menjadi lapang. Namun yang bisa dipastikan, setiap orang yang mau memberikan maaf, setidaknya dia telah disiapkan ampunan yang besar dari Allah untuk dirinya. Dan tentu saja sekali lagi, kita adalah orang-orang yang beriman. Ada orang yang pernah melukai kita, ada orang yang pernah menyakiti kita, menyinggung perasaan kita, bahkan mungkin telah memfitnah kita. Hari ini lapangkan dada kita, maafkan mereka semua. Mungkin belum bisa mengobati hati kita yang terlalu sakit, tapi sekali lagi, setidaknya Allah telah menjamin kita
untuk memberikan ampunannya. Bisa saja kita sampai ke surga bukan karena sholat kita, bukan karena terlalu banyak ibadah, tapi karena lapang hatinya kita dan mau memberikan maaf itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kekuatan, beri kemampuan kepada kita. Jika merasa tersalah, berkenan untuk menurunkan ego, menghilangkan sifat sombong, segera meminta maaf. Pun sebaliknya, jika ada orang yang telah menyakiti kita, orang membuat kita terluka, lalu dengan lapang dada pula kita memberikan maaf kepadanya. Sekali lagi, teriring doa, semoga Allah tempatkan kita memiliki derajat yang tinggi, setidaknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tunjukilah kami jalan-Mu yang lurus ya Allah, jalan orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang Engkau sesatkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ud'ullaha yastajib lakum, memohonlah kepada Allah, niscaya Allah kabulkan segala permohonan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa alim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ibbadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Waradallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatuna Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, 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 Allahumma amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat iqdi hajatina. Allahumma aslih syababana
اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة واليهود والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.